fal masihul ladzi, maka adapun al-masih alladzi yafdin nasa, yang menebus an-nasa kepada semua manusia. Menebus atau yufdi, yang menebus an-nasa kepada manusia. Nah ini terus dibelokkan lagi bahwa al-masih mau disalib itu untuk menebus dosanya semua manusia. Fal masihu, maka adapun al-masih alladzi yufdin nasa, yang menebus an-nasa kepada semua manusia, qad sulibah, sungguh disalib siapa al-masih, lihadihil hikmati, karena hikmah ini, karena alasan ini. Nah, ini kata pemuda itu. Jadi pemuda ini berpendapat bahwa al-masih itu betul-betul disalib. Disalibnya al-masih itu menurut mereka sebagai tebusan. Jadi dosa-dosa manusia itu ditanggung sendiri oleh Nabi Isa dengan merelakan dirinya disalib, sehingga siapapun yang mengikuti Nabi Isa maka pasti selamat karena dosanya sudah ditebus Nabi Isa. Jadi Nabi Isa disalib itu sebagai bentuk pengorbanan demi keselamatan umat manusia. Nah gitu, ini pendapat ini. Maka mereka akhirnya punya pandangan, asalkan ikut Nabi Isa, berdosa apapun akan masuk surga, pasti masuk surga. Kenapa? Karena dosanya sudah ditebus duluan oleh Nabi Isa. Nah gitu deh. Ya, itu anunya mereka ya. Jadi menjadi pengikut Nabi Isa itu, Be, kamu bisa berbuat apa saja, Be. Karena asalkan sudah percaya kepada Nabi Isa, dosanya sudah ditebus duluan dengan Nabi Isa mau disalib. Nah, gitu. Ini pandangan mereka, ya. Kita gak usah mencela, ya pokoknya itu pandangan mereka. Nah, pemuda itu berkata seperti itu. Qalat, maka berkata siapa perempuan Rusia yang ilmuwan itu, yang mau menerjemahkan Ar-Risalah Al-Qusairiyah itu. Qalat, maka berkata siapa perempuan Rusia, fa'ana ala dzalik, maka saya ala dzalik, atas keyakinan itu, atas pendapat itu. Fa'ana, maka adapun saya ala dzalik, ya atas pendapat itu. Asbahtu aro. Jadi terus perempuan ini mengikuti pendapat tadi. Ya, artinya membenarkan penyaliban karena tujuannya di samping menebus dosa untuk menjadi bukti bahwa orang mati itu bisa hidup kembali. Diyakini orang yang pertama kali seperti itu Nabi Isa. Orang yang mati dan hidup kembali itu diyakini Nabi Isa, itu buktinya. Gitu loh. Ini keyakinan mereka. Nah, ini kita belum mengajukan bukti yang lain. Gampang sekali mengajukannya nanti di belakang, ya. Fa'an ala dzalika, maka adapun saya ala dzalika, atas pendapat itu, kata perempuan itu. Asbahtu aro. Asbahtu, jadi saya. Aro, berpandangan saya. Annal islamah, sesungguhnya adapun Islam, hakun, ialah benar. Akhirnya perempuan ini berpandangan bahwa Islam itu benar, walakinnahu, akan tetapi Islam, aqallu minal masihiyati, ialah lebih rendah dari Nasrani, dari agama Nasrani. Allati amanat, yang meyakini siapa Masihiyah atau Nasrani, biman sulibah, dengan orang yang disalib, summa huyyiyah atau huyyiyah, kemudian dihidupkan. Jadi menurut perempuan ini, Islam itu benar, tapi lebih rendah daripada Masihiyah. Masihiyah itu agama Nasrani. Ya. Kenapa? Karena Masihiyah meyakini penyaliban Nabi Isa dan kemudian Nabi Isa dihidupkan. Nah, gitu. Itu menurut perempuan Rusia, ya. Falamma atammat qaulaha, maka setelah menyempurnakan siapa perempuan qaulaha, kepada perkataannya, qultu, maka berkata saya laha, pada perempuan ini Sayyid Tontowi Jauhari, ya. Qultu, berkata sayanya ini Sayyid Tontowi Jauhari.
laha kepada perempuan ini, hal tuhibbina antasma'i ra'yi, apakah kamu suka mendengarkan ra'yi pada pendapat saya? Terus saya Tontowi berkata, apakah ibu suka atau mau mendengarkan pandangan saya? Nah, ini teman-teman semua, ini cara orang berdialog ya. Jadi tidak marah-marahan. Ya. Jadi ini kalau pakai orang anak-anak zaman sekarang kan marah ada orang berpandangan seperti ini. Tapi Said Tontowi Johari tidak marah. Dia berkata, apakah ibu mau atau suka mendengarkan pendapat saya? Faqalat, maka berkata siapa perempuan? Naam, iya. Ya. Wa inni, dan sesungguhnya saya, ma dzakartu, tidak menyebutkan saya laka padamu, hadza, kepada cerita ini, saya tidak menyebutkan illa kecuali li asma'a, supaya mendengar saya, ra'yaka, kepada pendapatmu. Ya, saya justru menyebutkan ini karena saya ingin mendengar pendapat kamu. Fakultu, maka berkata sama. Fakultu, maka berkata saya, amma qaulu sahibika, adapun pendapat sahabatmu. Amma qaulu sahibika, adapun pendapat sahabatmu, annal masihah, sesungguhnya al-masih Isa, awwalu man mata, ialah yang pertama kalinya orang mata yang mati, tsumma huyya, kemudian dihidupkan. Fahadza, maka adapun pendapat ini, la hadzah, tidak ada bagian, lahu, bagi pendapat, minal haqiqati, dari hakikat kebenaran. Pernyataan sahabatmu bahwa Nabi Isa itu orang yang pertama kali mati kemudian dihidupkan, itu perkataan yang tidak ada bagiannya dalam kebenaran. Tidak benar sama sekali, gitu ya. Jadi nggak ada bagian dalam kebenaran. Maksudnya apa? Nggak ada benarnya sama sekali. Jadi ibaratnya kebenaran itu 100, itu nggak punya bagian 0, saja tidak. Itu maksudnya, kata Said Tontowi Johari. Kenapa? Li'anna fit Taurati, karena adapun ialah di dalam kitab Taurat. Taurat itu sebelum Nabi Isa, itu Nabi Musa. Li'anna fit Taurati, karena adapun dalam kitab Taurat, anna kauman, sesungguhnya suatu kaum. Ada satu kaum. Dalam Taurat diterangkan, bukan hanya satu orang, kaum, kelompok orang. Matu ialah mati. Matu ialah mati mereka, kemudian summa ahyahum, kemudian menghidupkan hum, kepada mereka Allah, siapa Allah. Ada dalam Taurat itu. Juga di Quran disitir di Quran. Ya. Pada masa itu dalam Taurat disebutkan, pada masa Nabi Musa juga pernah terjadi orang banyak, bukan hanya satu, mati bersama karena terkena virus. Kalau seperti sekarang terkena penyakit menular, mati semua. Terus Nabi Musa berdoa, hidup lagi. Gitu ya, mereka. Li'annahum, karena seadapun mereka. Li'annahum, karena seadapun mereka, kanu, ada mereka yang mati itu, qad farru, sungguh lari mereka. Qad farru, sungguh lari mereka, minat ta'un, dari ta'un. Ta'un ini penyakit menular. Ya. Wabah, ta'un ini wabah. Minat ta'un, dari wabah. Pernah ada itu dalam Taurat seperti itu. Jadi kalau kamu katakan, sahabatmu mengatakan Nabi Isa orang pertama yang mati terus hidup lagi, itu gak benar. Pada masa Nabi Musa juga pernah. Bahkan bukan satu orang tapi banyak. Nah, silakan baca di Taurat. Nah, ini juga dianukan dalam Quran.
Bahkan surat Al-Baqarah itu juga menceritakan Al-Quran. Baqarah itu artinya sapi. Karena ada kisah sapi di situ. Jadi karena ada orang mati, nggak jelas siapa pembunuhnya, terjadi percekcokan di tengah-tengah orang Yahudi, saling tuduh satu sama lain siapa pembunuhnya, lalu mereka minta Nabi Musa untuk mengatasi. Maka Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa, suruh menyembelih sapi. Nah, ceritanya panjang, terakhir pokoknya akhirnya sapi yang dimaksud ketemu. Terakhir ini gak usah panjang-panjang ya. Besok kita baca mesti ketemu dengan ayat ini besok. Ini kan baru di awal surat Al-Baqarah. Akhirnya itu kan hanya ngambil ekornya, Nabi suruh ambil ekornya oleh Allah Ta'ala. Ekornya itu dipukulkan kepada orang yang mati, lalu hidup yang mati itu. Tuh ditanya, siapa yang membunuh kamu? Akhirnya dia menyatakan si nah ketemu. Maka akhirnya selesai kasus itu, dan pembunuhnya ternyata keponakannya sendiri, gitu ya. Keponakannya sendiri karena dia tidak sabar menunggu mewarisi harta pamannya, gitu. Jadi karena pamannya kaya, ingin cepat-cepat, maka pamannya dibunuh. Itu di Yahudi ya. Nah, itu sebelum Nabi Isa. Maka kalau mengatakan Nabi Isa adalah orang yang pertama kali mati hidup lagi, itu kata Syekh Tontowi Jauhari tidak punya bagian dalam kebenaran. Falaisal masihu, maka tidak ada adapun al-masih ala za'mi man amana bisulbi, seperti atau atas dugaannya orang yang beriman kepada penyalipan. Falaisal masihu, maka tidak ada adapun al-masih ala za'mi man amana, ialah atas ala za'mi man amana bisulbi, sesuai dugaannya orang yang beriman kepada penyalipan. Tidak ada awwalaman awwalaman huyya, ialah orang yang pertama kali dihidupkan. Awwalaman huyya atau huyya, pertama kali orang yang dihidupkan. Jadi tidak, Al-Masih bukan orang yang pertama kali dihidupkan. Wa fit Taurati, dan di dalam Taurat. Wa fit Taurati, dan ialah di dalam Taurat, min dzalika, dari hal seperti itu, katsirun, adapun banyak Taurat cerita seperti itu. Nah, itu pertama kali pernyataan Syekh Tontowi Jauhari. Terus wa amma qauluhu, dan adapun perkataannya temanmu itu, inna Isa yufdin nasa, sesungguhnya adapun Nabi Isa yufdin nasa, ialah menebus manusia, ialah menebus manusia. Jadi dia itu mau disalib sebagai menebus semua orang berdasar kasih sayangnya. Fahadha, maka adapun ini kalamun, ialah pembicaraan. Fahadha, maka adapun ini kalamun, ialah pembicaraan. Lahu, yang bagi pembicaraan, maknan, adapun makna. Lahu, yang ialah bagi pembicaraan, maknan, adapun makna. Ghairu ma, selain sesuatu. Yafhamu, yang memahamihu kepada ma. Al-juhala, siapa orang-orang bodoh. Minal masihiyin, dari penganut al-masih. Minal masihiyin, dari penganut al-masih. Pernyataan Nabi Isa menebus itu, menebus dosa semua orang itu, perkataan yang punya makna. Dia punya makna yang tidak sama dengan yang dipahami oleh orang-orang bodoh dari orang masih. Kalau dikatakan tadi seperti itu. Faqalat, maka berkata siapa perempuan. Artinya bahwa Nabi Isa itu menebus dosa, itu jangankan oleh orang pinter,
oleh orang bodoh saja ini tidak bisa diterima. Nah, itu maksudnya begitu, ya. Oleh orang bodoh saja nggak bisa diterima. Faqalat, maka berkata siapa perempuan Rusia, wa kaifa dzalik, bagaimana itu? Fa kaifa dzalik, bagaimana itu? Fakultu, maka saya berkata, kata Syed Tontowi, Aro'aiti, bagaimana pendapatmu? Aro'aiti, bagaimana pendapatmu? Lau anna rajulaini ahaduhuma yu'allimu auladahul adab, wasani yaqulu kunu ahraran ya abnai waqtulu wasriku wa ana udafi'u ankum. Ini dengarkan ini. Jawabannya Syed Tontowi Johari ini top. Itu oleh orang bodoh saja gak bisa diterima. Sekarang, wahai Mrs. dari Rusia, gimana pendapatmu? Kalau ada anna rajulaini, seandainya ada dua orang laki-laki, ya, ada dua orang, misalnya Paiman dan Paimin. Paiman yang pertama, yang kedua Paimin, sama laki-lakinya ini. Ahaduhuma, salah satunya dari dua laki-laki, Paiman misalnya. Ahaduhuma, salah satunya dari dua laki-laki, Paiman, yu'allimu, mengajari. Siapa ini? Yang pertama ini. Auladahu, kepada anak-anaknya, al-adab, kepada adab. Adab, tata krama atau akhlak. Jadi ada dua laki-laki. Yang pertama, anaknya diajarin adab, diajarin akhlak, diajarin kebaikan. Paiman. Terus wasani, dan ada pun yang kedua. Yang kedua, yang Paimin, yaqulu, berkata siapa yang kedua atau Paimin? Kuno, adalah kamu semua wahai anak-anakku. Adalah kamu semua wahai anak-anakku. Ahroron, merdeka. Kamu semua merdeka. Ya abnai, wahai anak-anakku. Waktulu, dan membunuhlah kamu semua. Sakarep mau mateni wong. Wasriku, dan nyolonglah, mencurilah. Pokoknya mau membunuh orang, bunuhlah. Mau mencuri, mencurilah. Wa ana udafi'u ankum, dan saya akan membela kamu semua. Nah itu. Jadi yang satu diajarin akhlak, yang ini baik, ini buruk, yang baik kerjakan. Satunya, wis, lakukan, merdeka kamu. Mau membunuh, mau mencuri, saya nanti akan membela kamu. Kata yang kedua, kata Paimin. Nah, sekarang saya tanya kepadamu, wahai perempuan Rusia, fa'ayyul abawaini afdol. Nah, dari kedua tadi, dua ayah tadi, ayyul abawain, mana, maka yang mana dari dua ayah ini afdolu, yang lebih utama menurut kamu? Yang lebih baik yang mana? Ini sama-sama orang tua, yang satu mengajari anaknya akhlak, yang satu anaknya wes sakarepmu. Sekarang saya tanya, ini orang tua yang lebih baik yang mana, wahai saudara Rusia? Qalat, maka berkata siapa perempuan Rusia, al-awwal, yang pertama. Kan yang pertama kata dia. Siapa? Yang mengajari anaknya adab. Qultu, maka saya berkata, kata Syed Tontowi Johari. Qultu, maka saya berkata, hakadha, demikianlah. Yatlubu, menuntut minna, dari kita, ilmu tarbiyatil hadithati wal qadimati, ilmu pendidikan modern maupun yang kuno. Nah, kan begitu. Nah, kalau terus Nabi Isa dianggap, paham Be? Mau disalib karena menebus dosanya semua umatnya. Umatku lakukan apa saja pokoknya, asalkan iman sama saya, masuk surga besok, karena saya sudah berarti Nabi Isa ini kan ditanya,
Kalau ada bapak yang seperti itu, mana yang lebih baik? Kan dia jawab yang pertama. Berarti Nabi Isa bukan Nabi yang baik. Karena kan itu kalau pakai logika. Paham ya? Paham nggak? Kan dia hanya bikin pertanyaan. Sekarang dua bapak tadi, Paiman dan Paimin, itu lebih baik mana? Perempuan Rusia jawab, ya yang pertama yang mengajar. Nah, kalau begitu, berarti kan Nabi Isa bukan Nabi yang baik. Umatnya dibebaskan. Saya sudah menebus. Hah? Masa Nabi begitu? Gitu loh ya. Ini luar biasa ini teman-teman, anak-anak semua ya, santri. Ini logika yang dipakai oleh Syed Tontowi Jauhari. Jadi kita agak usah emosi ya. Kalau Islam ini benar, kita bisa mempertahankan Islam. Siapapun boleh menyerang Islam, siapapun boleh melemahkan Islam. Tapi kebenaran itu tidak bisa diingkari, mesti bisa dijelaskan dengan logika. Gitu loh ya. Kenapa? Karena gak ada kebenaran yang bertentangan dengan logika. Kalau kebenaran bertentangan dengan akal manusia, terus manusia untuk sampai kebenaran mau pakai apa? Akal itu alatnya manusia untuk sampai kepada kebenaran. Gitu loh. Jadi kalau seperti itu kan sudah tidak bisa. Maka kata Syed Tontowi Jauhari ya, kata Syed Tontowi Jauhari, itu pendapatmu itu akan ditolak oleh orang yang paling bodoh sekalipun. Ilmu pendidikan modern, kata dia, maupun yang lama, menuntut kita untuk mengajari anak-anak dengan ajaran kebaikan. Bukan kok dibebaskan, saya bela nanti. Nah, bukan begitu. Nah, qalat, maka berkata siapa perempuan? Naam, iya. Nah ini luar biasa Syed Tontowi Jauhari. Iya. Qultu, maka saya berkata. Dilanjutkan lagi oleh Syed Tontowi Jauhari ya. Qultu, maka saya berkata, fahalil masih, maka apakah al-masih Isa? Fahalil masihu, maka apakah al-masih Isa? Wa huwa nabiyun, sedangkan dia nabiyun, adalah seorang nabi. Fi i'tiqadina, dalam keyakinan kami. Nahnu, kami, ma'asyiral muslimin, semua kaum muslimin. Maka apakah al-masih Isa? Wa huwa, sedangkan adapun dia nabiyun, ialah seorang nabi. Fi i'tiqadina, dalam keyakinan kami. Nahnu, kami, ma'asyiral muslimin, semua kaum muslimin. Yakillu fil ilmi, lebih rendah pengetahuannya, gitu ya. Yakillu, lebih rendah, fil ilmi, dalam pengetahuan, wa ta'lim, dan pengajaran, an afdhalil abawaini al-madhkuraini, dari paling utamanya dua ayah yang telah saya contohkan itu, yang telah saya sebutkan. Nah, apakah al-masih Isa yang kami semua umat Islam itu meyakini beliau sebagai seorang nabi, lalu lebih rendah pengetahuannya dari ayah itu, dari Paiman tadi? Nah itu yang mengajarin anaknya dengan adab. Masa iya Nabi Isa mau berbuat, ayo umatku, berbuatlah sakarepmu, nanti saya sudah menebus kok, kamu pasti selamat. Masa iya? Qalat, maka berkata siapa perempuan? Perempuan Rusia. Kalla, iya tidak begitu ya, tidak begitu. Nah, bal huwa, nah maka dia menjawab sendiri. Qalat, maka berkata siapa perempuan Rusia? Kalla, tidak begitu. Bal, tapi huwa, adapun Isa, afdalu, ialah lebih utama, min huma, daripada dua ayah itu. Wa huwa, dan adapun Nabi Isa, muallimuhuma, ialah yang mengajari dua ayah itu. Wal ilmu, dan adapun ilmu. Wal muallimu, dan adapun pengajar. Afdalu, ialah lebih utama, minal muta'allimi, daripada yang belajar. Wa a'lamu minhu, wa a'lamu, dan lebih tahu, minhu, daripada yang belajar. Nah, ini kata perempuan Rusia akhirnya menyadari, ya
Tidak mungkin Nabi Isa. Mesti Nabi Isa ya lebih baik daripada dua ayah itu. Dan dia yang mengajari dua ayah itu. Dan guru lebih utama daripada murid. Ini kata perempuan. Akhirnya mulai sadar. Nah, ya kan? Jadi kalau ada orang ngeyel itu butuh diajak bicara berdasarkan akal. Karena dia nggak percaya pada Quran. Percuma kita Quran begini, dia nggak percaya sama Quran. Tapi ayo bicara pakai akal sehat, pakai logika yang benar. Qultu maka saya berkata, sedikit lagi. Qultu maka saya berkata, idzan kalau begitu la yajuzu fi ilmi tarbiyati, tidak boleh fi ilmi tarbiyati dalam ilmu pendidikan. Tidak boleh dalam ilmu pendidikan ayyakulah berkata nabiyun, siapa seorang nabi an rabbihi dari Tuhannya. Tidak boleh berkata siapa seorang nabi dari Tuhannya, if'alu, lakukan oleh kalian, ma tasyaun, apa yang kalian kehendaki. If'alu, lakukan oleh kalian ma tasyauna, apa yang kalian kehendaki. Wa ana, dan saya sa'akunu, akan ada saya fida'an lakum, ialah sebagai penebus bagi kalian. Wes, wahai manusia, wahai umatku, lakukan pokoknya apa yang kamu lakukan, saya jangan menjadi penebusmu. Tidak boleh kan dalam ilmu pendidikan seorang nabi berkata begitu. Tidak boleh. Nabi Muhammad itu jangankan kepada umatnya, Siti Fatimah saja itu dikata, Fatimah, bertakwalah kepada Allah. Saya tidak bisa menjamin keselamatanmu di akhirat besok, meskipun kamu anakku. Gitu. Saya besok di hadapan Allah tidak bisa. Setiap orang bertanggung jawab sendiri-sendiri. Itu Rasulullah. Sangat rasional Rasulullah, sangat Islam itu. Sampai kepada putrinya Fatimah, Rasulullah berkata begitu. Gitu ya. Fatimah, bertakwalah kamu kepada Allah. Gitu ya. Karena saya bapakmu, meskipun saya nabi, tidak bisa besok membelamu di hadapan Allah untuk kamu tidak dipintai pertanggungjawaban oleh Allah atas perbuatanmu. Nah, maka Siti Fatimah sebagai putri Nabi bertakwa kepada Allah Ta'ala, patuh kepada Allah, patuh kepada suaminya Sayyidina Ali. Kenapa Rasulullah sudah mewanti-wanti seperti itu. Nah sekarang kalau sangat rasional Rasulullah, gitu ya. Masa orang yang berbuat orang lain yang bertanggung jawab, gitu ya. Itu tidak mungkin. Dan setiap orang dikasih akal sendiri-sendiri.